Legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan, kisah cinta manusia dan bidadari. Legenda ini adalah salah satu cerita rakyat yang populer di tanah Jawa. Cerita ini mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang pemuda bernama Jaka Tarub dengan seorang bidadari bernama Nawang Wulan. Kisah ini juga dianggap sebagai asal-usul dinasti Mataram, yang menguasai politik tanah Jawa sejak abad ke-17 hingga sekarang. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang tampan, gagah, dan sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang bernama Widodaren, yang konon berasal dari kata widodari yang berarti bidadari. Ia sering berburu di hutan yang berada di kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu, terdapat sebuah telaga yang indah dan sejuk. Suatu hari, ketika ia sedang berburu, ia mendengar suara gemericik air dan tawa-tawa riang. Ia penasaran dan mendekati sumber suara itu. Ternyata, ia melihat 7 bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Mereka tampak cantik dan anggun dengan rambut panjang dan kulit putih bersih. Mereka juga mengenakan selendang yang berwarna-warni. Jaka Tarub terpesona dengan kecantikan para bidadari, terutama salah satu di antara mereka yang bernama Nawang Wulan. Ia pun berani mendekati mereka dan mencuri selendang milik Nawang Wulan yang disampirkan di pinggir telaga. Ia bersembunyi di balik semak-semak dan menunggu para bidadari selesai mandi. Setelah mandi, para bidadari berdandan dan bersiap kembali ke kahyangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat menemukan selendangnya. Ia merasa bingung dan khawatir. Tanpa selendang, ia tidak dapat terbang kembali ke kahyangan. Ia pun meminta tolong kepada teman-temannya untuk mencarikan selendangnya. Namun, hari sudah mulai gelap dan teman-temannya tidak dapat menemukan selendang Nawang Wulan. Mereka pun terpaksa meninggalkan Nawang Wulan sendirian di telaga. Mereka berjanji akan kembali lagi esok hari untuk menjemputnya. Jaka Tarub yang melihat kejadian itu, segera keluar dari persembunyiannya dan berpura-pura menolong Nawang Wulan. Ia mengatakan bahwa ia menemukan selendangnya di semak-semak dan bersedia mengantarnya pulang. Nawang Wulan yang tidak tahu bahwa Jaka Tarub adalah pencuri selendangnya, merasa bersyukur dan mengikuti Jaka Tarub ke rumahnya. Di rumah Jaka Tarub, Nawang Wulan disambut dengan baik oleh ibu Jaka Tarub. Ia pun diperkenalkan sebagai calon istri Jaka Tarub. Nawang Wulan yang merasa terjebak, tidak dapat menolak. Ia pun menyetujui untuk menikah dengan Jaka Tarub dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh menanyakan rahasia kebiasaannya setelah menjadi istri. Jaka Tarub yang sangat mencintai Nawang Wulan, menyanggupi syarat itu. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putri yang cantik dan pintar yang bernama Nawangsi. Nawang Wulan adalah seorang bidadari yang memiliki kesaktian. Ia dapat menanak nasi dengan hanya menggunakan sebutir beras. Nasi yang dihasilkan pun banyak dan lezat. Rahasia ini tidak diketahui oleh Jaka Tarub dan ibunya. Mereka hanya mengira bahwa Nawang Wulan adalah seorang istri yang pandai mengatur rumah tangga. Namun, suatu hari, Jaka Tarub merasa penasaran dengan kebiasaan Nawang Wulan. Ia ingin tahu bagaimana cara Nawang Wulan menanak nasi dengan sebutir beras. Ia pun mencoba mengintip Nawang Wulan yang sedang menanak nasi. Ia melihat Nawang Wulan memasukkan sebutir beras ke dalam panci dan mengucapkan mantra. Lalu, ia melihat nasi yang banyak dan harum keluar dari panci. Jaka Tarub yang kagum, tidak dapat menahan diri. Ia pun membuka tutup panci dan mengambil sebutir nasi untuk dicicipi. Namun,
Tindakan ini ternyata membuat kesaktian Nawang Wulan hilang. Nasi yang ada di dalam panci pun berubah menjadi sebutir beras lagi. Nawang Wulan yang mengetahui hal ini, merasa marah dan sedih. Ia menyesali keputusannya untuk menikah dengan Jaka Tarub. Ia pun mengambil selendangnya yang disembunyikan Jaka Tarub di dalam lumbung. Ia mengenakan selendangnya dan bersiap kembali ke kahyangan. Jaka Tarub yang menyadari kesalahannya langsung meminta maaf kepada Nawang Wulan. Ia memohon agar Nawang Wulan tidak meninggalkannya. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Nawang Wulan dan Nawangsih. Ia pun berjanji akan mengembalikan selendang Nawang Wulan jika ingin tinggal bersamanya. Nawang Wulan yang masih menyimpan rasa cinta pada Jaka Tarub merasa khawatir. Ingin rasanya kembali ke kahyangan, namun ia juga tak tega meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsih. Ia pun memutuskan memberi kesempatan pada Jaka Tarub untuk membuktikan cintanya. Dia berkata bahwa dia akan kembali ke surga untuk sementara waktu. Ia akan menunggu Jaka Tarub di sumur tempat pertama kali mereka bertemu. Jika Jaka Tarub benar-benar mencintainya, hendaknya ia datang ke sumur pada malam bulan purnama dengan membawa selendangnya. Jika Jaka Tarub tidak datang, maka ia akan mengira Jaka Tarub tidak mencintainya dan ia akan kembali ke surga selamanya. Jaka Tarub yang mendengar perkataan Nawang Wulan merasa lega dan bersemangat. Ia berjanji akan datang ke sumur pada malam bulan purnama dengan membawa selendang Nawang Wulan. Dilepaskannya Nawang Wulan dengan gembira. Nawang Wulan pun terbang ke kahyangan dengan membawa selendangnya. Dia bergabung kembali dengan teman-temannya yang lain. Mereka gembira melihat Nawang Wulan kembali. Namun Nawang Wulan merindukan Jaka Tarub dan Nawangsih. Dia sedang menunggu malam bulan purnama tiba. Sedangkan Jaka Tarub memperlakukan Nawangsih dengan penuh kasih sayang. Ia pun berusaha mencari selendang Nawang Wulan yang hilang. Ia tidak mengetahui kalau selendang itu telah dicuri oleh pencuri yang melihatnya di gudang. Dia mencari ke seluruh desa, tetapi tidak menemukannya. Malam bulan purnama tiba. Jaka Tarub yang masih belum menemukan selendang Nawang Wulan merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan Nawang Wulan selamanya. Ia memutuskan untuk datang ke sumur tanpa membawa selendang Nawang Wulan. Ia berharap Nawang Wulan tetap menerimanya. Di dalam sumur, Nawang Wulan menunggu Jaka Tarub dengan penuh harap. Dilihatnya Jaka Tarub datang dengan wajah murung. Ia pun menanyakan apakah Jaka Tarub sudah membawa selendangnya. Jaka Tarub menggeleng sedih. Dia mengatakan bahwa syal itu hilang dan dia tidak dapat menemukannya. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah. Ia mengira Jaka Tarub tidak serius mencintainya. Dia sedang bersiap untuk terbang kembali ke surga. Namun, sebelum berangkat, ia melihat Nawangsih yang datang terburu-buru. Nawangsih merupakan putri dari Jaka Tarub dan Nawang Wulan yang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ia mendengar bahwa ibunya akan kembali ke kahyangan dan ia tidak ingin kehilangan ibunya. Nawangsih memeluk Nawang Wulan dan memohon pada ibunya agar tidak meninggalkannya. Dia berkata bahwa dia sangat menyayangi ibunya dan dia tidak ingin hidup tanpa ibunya. Ia juga mengatakan bahwa ayahnya juga sangat menyayangi ibunya dan tidak sengaja ia kehilangan syal ibunya. Nawang Wulan yang melihat kesedihan Nawangsih merasa terharu. Dipeluknya Nawangsih dan dibelainya rambutnya. Ia mengaku juga sangat mencintai Nawangsih dan Jaka Tarub. Dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak kembali ke surga. Dilepaskannya selendangnya dan diberikannya kepada Jaka Tarub. Ia mengatakan akan hidup bersama Jaka Tarub dan Nawangsih sebagai istri dan ibu yang baik. Dia juga mengatakan bahwa dia akan melepaskan sihirnya dan hidup sebagai manusia normal.
Jaka Tarub yang mendengar perkataan Nawang Wulan, merasa bahagia dan bersyukur. Ia pun memeluk Nawang Wulan dan Nawangsih dengan erat. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Nawang Wulan dan Nawangsih. Ia juga berjanji akan menjaga dan menghormati Nawang Wulan sebagai istri yang setia. Mereka pun kembali ke rumah mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka hidup rukun dan harmonis sebagai keluarga yang sederhana. Mereka juga dihormati oleh masyarakat sekitar karena kebaikan dan kebijaksanaan mereka. Dari pernikahan Jaka Tarub dan Nawang Wulan, lahirlah keturunan yang menjadi raja-raja Mataram. Mereka mewarisi kecerdasan, keberanian, dan kesaktian dari Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Mereka juga meneruskan tradisi dan budaya Jawa yang kaya dan indah. Demikianlah kisah cinta antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan yang menjadi legenda di tanah Jawa. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan kekeluargaan. Kisah ini juga menginspirasi kita untuk menghargai dan menjaga warisan leluhur kita. Allahu a'lam.